Nah, itu kenapa jarang sekali bonsai-bonsai itu bisa dibilang dimiliki ya, karena memang sulit. Seperti tadi, pohon yang dia memang gerak tumbuhnya mengarah ke bawah, ketika dikeatasin dia malah mati. Ya, halo sahabat WK, jumpa lagi di channel WK Art yang selalu nganu buat anu-anumu ya. Sebelumnya, buat teman-teman yang saat ini baru bergabung, jangan lupa segera dianuin subscribe-nya dan di nganuin loncengnya ya. Belum kita membahas ini, mungkin teman-teman yang belum sempat nonton kemarin, segera tonton dulu, atau setelah ini juga nggak apa-apa, karena tayangan kali ini akan melanjut mengulas tentang materi yang kemarin ya, yaitu tentang teori geotropisme positif dan geotropisme negatif ya. Tapi saat ini saya akan membahas secara lebih detail lagi ya, seperti apa sih geotropisme negatif ya. Teori ini saya rasa sangat penting untuk dipahami ya, untuk memudahkan kita memahami gerak atau nantinya itu diaplikasikan ke desain ya, pola pada struktur pohon itu sendiri. Ya, jadi sedikit saya ulang apa itu geotropisme negatif, yaitu geotropisme negatif adalah gerak tumbuh pohon atau tumbuhan ya, yang dipengaruhi oleh rangsangan atau faktor gravitasi dan juga cahaya matahari ya. Jadi secara fisiologi tumbuhan, di sini kita bisa membaca secara mendasar dulu ya. Artinya saya contohkan dengan pohon-pohon yang hidup normal ya, bukan gaya formal, tapi tumbuh dengan bentuk-bentuk yang wajar lah ya, istilahnya yang standar-standar aja, karena untuk bisa memudahkan kita memahami fisiologi pohon itu sendiri dari segi bentuk ya, atau morfologi. Di sini saya ambil sampel pohon ini karena kebetulan pohon ini belum terlalu lengkap ya, tapi sudah bisa mewakili, dan nanti sedikit demi sedikit saya akan ulas ya. Jadi geotropisme negatif adalah gerak yang berlawanan dengan rangsangan gravitasi ya, atau daya tarik bumi ya. Jadi secara alamiah atau kodrat dari pohon itu sendiri, sejauh ini yang saya amati ada beberapa karakter ya, seperti halnya pohon yang memang dia tidak bisa mengarah ke arah gravitasi atau daya tarik bumi. Hal itu biasanya ditandai dengan gerak tubuh yang ke atas ya. Nah, seperti yang kemarin saya jelaskan, ada hal atau faktor yang membuat pohon itu ke atas, yaitu diantaranya ada faktor rangsangan cahaya, dan juga memang secara alamiah pohon ini tumbuh melawan gravitasi. Nah, kenapa saya menyimpulkan seperti itu? Karena ada pula pohon yang memang dia mengikuti gravitasi, artinya dia turun ya, dia tanpa ada faktor angin atau beban massa perantingan, itu dia tumbuh ke arah ke bawah. Bisa diambil contoh seperti cemara buaya, dan juga mungkin teman-teman bisa lihat di pohon-pohon yang sering banyak
untuk penghijauan kota-kota ya, saya namanya kurang hafal, tapi cenderung cabangnya tidak melebar. Ya, namun dari daun itu sangat subur dan tentunya juga cocok, dia bisa hidup di kawasan tropis ya. Dari dua hal pemahaman itu, tentu kita bisa mengenal karakter pohon ya, untuk nantinya kita bisa perlakukan sesuai desain yang kita mau. Jadi tidak semua pohon itu bisa, artinya contoh seperti tadi, pohon yang dia memang tumbuh atau gerak tumbuhnya mengarah ke bawah, ketika dikeatasin dia malah mati ya. Sedangkan pohon yang dia melawan gravitasi itu justru ketika di beberapa cabang diturunkan ke bawah ya, dia tumbuh tetap ke atas. Walaupun itu nanti kearahin ke bawah, biasanya ada hambatan ya. Mungkin berat tumbuhnya kurang ya, terus ya, tapi tetap pada akhirnya nanti yang di ujung ke bawah dia akan menghadap ke atas ya. Ya, karakter seperti itu yang saya rasa dasar untuk kita pahami ya. Jadi ketika kita mengarahkan contoh yang sangat jelas, yaitu pada desain-desain yang bisa dikategorikan style cascade ya, dimana seperti air terjun lah secara umum dilihat, karena memang dia turun, ujungnya tajuknya dia berakhir di bawah ya. Nah, itu kenapa jarang sekali bonsai-bonsai itu bisa dibilang dimiliki ya, karena memang sulit ya membuat tajuk ke bawah. Kita berusaha mengarahkan ke gravitasi, tapi kita coba untuk mempertahankan hidup itu ya, yaitu tentu harus ada kesesuaian gerak tumbuhnya ya, yang nantinya akan mendekat ke sebuah rangsangan. Ya, di sini saya akan lihat kan ya, seperti tadi salah satu faktor dari gerak pohon ya. Jadi artinya ketika kita membuat dengan dasar pemahaman itu, jadi ketika kita membuat cabang itu cenderung cabang pertama itu ya, atau bahkan ranting itu karakteristik atau bentuk dari cabang ini geraknya itu ke atas ya. Itu kalau kita membuat dengan konsep bonsai tropis ya, kalau bisa jangan dihilangkan, tapi sebenarnya secara otomatis itu pasti terlihat tumbuh akan ke atas dari awal, terus nanti kita bengkokkan. Nah, jadi itu terlihat bahwa pohon-pohon tropis dia tumbuh ke atas ya. Artinya yang saya maksud pohon ya yang berjenis atau mempunyai karakteristik dia melawan gravitasi ya. Jadi kita buat selalu ke atas. Nah, kemudian ketika cabang ini sudah memiliki atau mempunyai kekuatan tumbuh ya, yang memang sangat kuat sehingga dia bisa memiliki besar cabang atau batangnya ini ya, sehingga dipenuhi oleh cabang-cabang ini yang nantinya menjadi tajuk ya. Jadi seperti yang kemarin saya jelaskan, jadi ketika cabang ini mengarah ke horizontal, itu bukan berarti arah rangsangan itu berada di samping ya, melainkan dia mencari celah untuk mendapatkan cahaya ya, seperti ini ya. Jadi yang ingin saya share di sini mengenai dengan desain, jadi inilah yang disebut dengan beracuan pada pencapaian estetika alam ya. Artinya kita berdasarkan fisiologi pohon itu sendiri, gerak tumbuhnya itu ya. Jadi seperti ini
nanti ya ini yang ingin saya tekankan. Setelah kita mendapat gerak tumbuh yang membuat cabang itu apa namanya turun ya, karena faktor gravitasi, juga jangan lupa untuk menekankan atau memberi kesan karakteristik cabang itu seakan-akan memiliki beban atau massa. Itu jangan lupa kita beri cabangan atau tajuk yang lebih banyak supaya terkesan ada beban ya. Makanya ini tadi contohnya ini bisa dilihat. Jadi cabang pertama dari sini ya dia ngelos tumbuh kuat. Nah sampai sini ini tumbuh tajuk berikutnya lebih kecil. Nah karena nanti di sini saya akan pecah tajuk yang lebih banyak. Nah, jadi gambarannya begini. Andai kata ini cabang terus langsung cabang di sini ada ranting-ranting. Nah itu terkesan tidak ada beban ya, seperti lengan gini terus langsung putus, sininya ranting gitu ya, ini batang ini ranting. Nah itu sebenarnya tidak memunculkan emosi atau apa ya, seperti ada daya tarik atau massa beban, karena dari ini sebenarnya kan kokoh terus langsung ranting, jadi ya tidak logis ya, kuat tapi ininya ranting. Nah itu bisa menjadi secara morfologi juga kurang lengkap ya, struktur anatominya belum lengkap. Nah makanya ketika ada berbatang kita bikin dulu cabangnya. Nah cabang inilah yang nantinya akan dipenuhi, dipecah lagi menjadi ranting ya, istilahnya menjadi satu kelompok tajuk yang di situ nanti memberi kesan beban massa. Nah, itu yang membuat cabang ini yang tadinya lurus ke atas ini bisa turun ke sini. Nah seperti itu. Jadi kenapa kita lihat bonsai yang kadang rimbun, tapi ketika nggak ada ranting, cuma langsung batang, langsung ranting, itu ya nggak ada rasanya gitu ya. Nah itulah di situ kita sebenarnya olah rasa itu bisa dipahami secara logika ya. Itu pentingnya itu memecahkan sebuah indikasi-indikasi bentuk yang sebenarnya bisa diterjemahkan secara logis ya. Nah, seperti itu tadi. Jadi awalnya kita melihat, saya ulang lagi, saya melihat gerak tumbuh pertama agak ke atas ya untuk percabangan, terus lari. Nanti pada akhirnya puncaknya adalah ranting-ranting yang akan mengecil sendiri ya, berakhir pada epikal, tunas ujung dari ranting ini sendiri ya, kurang lebih seperti itu ya. Cukup di situ saja dulu sebenarnya ya, untuk bisa memahami geotropisme negatif ya. Nanti sebenarnya banyak hal nanti secara komposisi akan saya jelaskan, dan juga itu berdasarkan pemahaman tadi geotropisme itu. Ya itu kita ambil sampel dari pohon normal, artinya yang subur ya, yang secara tumbuhnya itu, gerak tumbuhnya itu merata. Ya di situ saya bedakan bahwa desain pohon seperti itu adalah pohon yang berada di kawasan tropis ya. Jadi tropis itu berbeda dengan tropikal ya. Secara umum ada perbedaan, walaupun kita di Indonesia kenal tropis ya, karena memang mendominasi tropisnya. Artinya tropis itu berada di pohon atau tumbuhan yang berada di kawasan yang curah hujannya tinggi ya, seperti di pegunungan ya, istilahnya lembab lah ya, hutan-hutan lembab. Itu cenderung seperti itu secara fisiologinya. Tapi dibandingkan dengan tropikal, tentu akan mempengaruhi morfologi dari bentuk pohon itu sendiri, karena ada faktor angin ya. Biasanya tropikal itu berada di kawasan pesisir pantai yang anginnya kencang, tentu ada ombak ya, dan juga panas, faktor panas yang lebih kuat ya.
Nah, itu juga akan mempengaruhi dari gerak tumbuh itu sendiri. Nah, misalkan gambarannya seperti ini. Ketika baru tumbuh, tunas, dia sudah terhempas angin. Nah, itu otomatis misalkan ini harusnya ke atas, tapi sudah terhempas angin, jadi dia sudah melengkung ke bawah dulu. Jadi mungkin biasanya itu ekspresi pohon seperti itu kita jumpai dengan desain wind sweep ya, yang tertiup angin. Nah, itu seperti itu. Jadi untuk membuat karya wind sweep, cabang-cabang itu dari pangkal itu sudah ada gerakan ya. Jadi nggak bisa bikin formal dulu, artinya normal dia tumbuh dengan habitat di tropis yang cenderung ke atas mencari cahaya, terus kita konsep wind sweep, itu pasti aneh karena proporsinya, artinya bentuknya itu secara morfologinya itu tidak logis ya, ketika kita melihat dengan iklim yang berada di habitatnya ya. Sebenarnya banyak lagi, nanti akan saya ulas tentunya supaya secara detail teman-teman pelan-pelan bisa paham ya. Jadi tadi saya menyinggung tentang morfologi, jadi nanti saya akan tampilkan khusus tayangan tentang membahas morfologi ya. Morfologi itu seperti apa, itu perlu sekali ya. Oke, saya rasa cukup ya. Nanti kalau ada kurang-kurang yang ingin saya sampaikan, nanti saya akan bikin tayangan lagi. Oke teman-teman, saya rasa cukup. Terima kasih sudah mantengin WK Art selalu, dan sampai jumpa di tayangan yang akan datang tentunya ya.